isi tempat-tempat yang kosong di depan. Faren, Angie, Evander agak maju. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kau
puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk dapat beribadah kepadamu Yesus. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Kita terus berdiri ya sampai nanti. Berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sabar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
kita terus semangat dalam memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi. Berdiri bagimu Tuhan, tak mau lagi dalam kegelapan dunia. Menerjang maju ke titik terang di depan itu. Bersama Tuhan kami lakukan sesuatu. Tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia kuasa surga. Ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami ubahkan dunia. Melalui kami, dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Berdiri bagimu Tuhan, tak mau lagi dalam kegelapan dunia. Menerjang maju ke titik terang di depan itu. Bersama Tuhan kami lakukan sesuatu. Tak memilih untuk menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Sama-Mu kami ubahkan dunia. Penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami ubahkan dunia. Melalui kami, dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami ubahkan dunia. Melalui kami, dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Dunia lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Haleluya, mungkin ada yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Sambil menunggu kita naikkan satu pujian lagi. Akan kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Adakah yang ingin bersaksi? Iya. Silakan duduk yang lain. Shalom semua. Jadi saya di sini akan menceritakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Jadi jadi Tuhan mempercayakan Rahel sama Eka tuh banyak bisnis yang ada. Puji Tuhan banget, Tuhan melancarkan semua bisnis yang ada. Tapi mungkin karena banyak produk yang kita jual tuh, jadi kita tuh kayak kurang fokus. Pertamanya tuh kayak nggak bisa memanajemen lah istilahnya, nggak bisa kan, kalau sulit gitu loh kalau mau promosi tuh semua produk tuh sulit gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang bingung. Jadi waktu itu karena kalau mungkin tahu ada makaroni boom itu bisnis yang baru Rahel sama Ican itu waktu 2017, 3 tahun yang lalu. Oh iya bener, 3 tahun yang lalu Rahel baru rintis sama Ica tuh makaroni boom ini. Waktu pertama kali meluncurkan produk, market tuh antusias. Jadi istilahnya kita sudah pede lah dengan kelanjutan going concern-nya produk kami ini. Tetapi karena kami banyak sekali masalah-masalah yang ada, terus karena nggak fokus, terus istilahnya perputaran uang itu kurang cepat di makaroni boom, semakin hari itu semakin merosot gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang bingung mau promosi yang mana. Jadi sampai makaroni boom tuh sampai hilang. Di pasaran tuh sampai hilang, nggak ada produk sama sekali makaroni boom. Padahal dulu tuh kalau kita mungkin tekuni tuh mungkin bisa besar gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa sesuatu yang dipercayakan sama Tuhan itu jangan sampai dianggap sepele. Karena sampai istilahnya kita tuh pernah bisnis kita tuh nggak ada sama sekali pembeli, satu pun tuh nggak ada pembeli. Tapi ternyata waktu itu kita berdoa sama Tuhan
Tuhan gimana ya untuk makaroni boom ini, apakah mau dilanjutin apa enggak. Rahel Ica tuh juga bingung karena kita mau promosi aja tuh nggak ada uang gitu. Jadi sampai promosi untuk IGS atau apa ya Facebook itu pun nggak ada uang yang lebih gitu. Cuma ada uang berapa ya, 30.000 saya, iya ada itu. 30.000 buat promosi dan itu kita kan harus pikir matang-matang yang mana, apalagi zaman corona kayak gini. Harus yang cepat muter yang mana gitu. Akhirnya makan ibu tuh kita tinggalkan dan ternyata Tuhan tuh baik gitu loh. Waktu itu di toko, jadi sekarang di toko tuh sering muter lagu rohani gitu ya. Oh ya itu, ini boleh pancing gak sih? Oh. Jadi waktu di toko itu tiba-tiba Ica tuh kok pengen ya denger lagu apa yang tak pernah dilihat mata gitu. Apa yang tak pernah dilihat mata itu. Langsung disetel, tiba-tiba itu dapat message dari customer gitu, dapat pesan, Kak, dia orang seberang gitu ya, Kak, alhamdulillah ternyata makaroninya laris gitu. Itu kayak, ya ampun Tuhan, aku kayak gak pernah kepikiran kalau misalnya dia tuh mau repeat order banyak gitu loh. Padahal dia tuh cuma beli banyak sih, 50 piece gitu, tapi kita gak nyangka kalau misalnya itu tuh akan laris gitu loh. Dan gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua karena di toko itu Rahel nyetel lagu rohani itu banyak orang kadang-kadang itu pertama itu takut ya, risih apa ya, takut ya apa ya kalau orang tuh nggak datang ke toko lagi gara-gara dengar nama Tuhan Yesus atau dengar nama Tuhan atau sebagainya. Tapi kekhawatiran itu tuh apa ya, mungkin iman Rahel itu belum kuat ya. Kekhawatiran itu tuh kayak wes pokoknya kalau misalnya pokoknya istilahnya ingat pakai yang list YouTube yang nggak pernah berhenti itu, tiba-tiba kayak orang itu apa ya, Mbak kok lagunya cari di mana, kok bagus ya gitu. Sekalian kayak istilahnya, oh ini ya mungkin yang dibilang sama Ko Yosua kemarin kan, Ko Yosua juga bilang kalau misalnya kadang-kadang Tuhan juga buka jalan buat kita saksi kepada sesama kita gitu loh, kepada teman-teman kita mungkin tiba-tiba dia bilang kok enak lagunya, oh cari mana, oh iya ini biasanya saya di gereja, oh kayak gini ya di Kristen itu oh kadang-kadang saya munculkan gitu di TV, jadi orang-orang bisa lihat gimana penyembahan di gereja seperti itu. Jadi istilahnya beberapa hari ini tuh Tuhan tuh sangat baik, bukan mencurahkan berkat aja kepada Rahel dan Ica dan keluarga, tapi juga istilahnya membuka harus seperti ini ya, jadi harus berkat menjadi orang lain. Kadang-kadang itu kan cuma istilahnya kamu jadi terang ya buat orang lain, kamu jadi garam ya buat orang lain, kamu menjadi berkat ya buat orang lain. Tapi kadang-kadang kita tuh kayak istilahnya tidak sepenuhnya gitu loh. Kadang-kadang kita tuh cuma embel-embel di depan aja pengen jadi berkat, cuma kita kan nggak berusaha bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Jadi gitu. Terima kasih. Kesaksian yang sungguh luar biasa mengajarkan bagaimana kita seharusnya menyatakan, membagikan kasih Tuhan yang telah nyata diberikan bagi kita, bukan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, melainkan bagaimana caranya agar kita bisa membagikannya pada sesama juga. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam
bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tegang selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuat kami dapat fokus dalam firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, juru selamat kita semua orang percaya yang masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui ketua pemuda di tempat ini. Teman-teman jangan bosan ya lihat saya berdiri di depan sini. Mungkin bulan ini sudah berapa kali, tapi siapa yang berdiri di depan sini tidak menutup, maksudnya siapa yang berdiri di depan sini jangan lihat orangnya. Tapi mari kita belajar untuk apa yang disampaikan, kita dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kita
sehingga kita bertumbuh terus ke arah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kalau teman-teman lihat di dalam grup, tidak ada temanya. Karena memang saya telat dalam mengirim dan sebagainya. Malam hari ini saya ingin kita sama pelajari dari Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya minta kerjasamanya, kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang pertama, teman-teman membaca ayat yang kedua. Kita bergantian, dan ayat yang kelima saya minta kerjasama, kita sama-sama membaca. Ayat pertama saya, ayat kedua teman-teman, di ayat yang kelima kita sama-sama. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam. Sama-sama, 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkan dahulu matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari hal menghakimi. Kalau mungkin teman-teman sudah mendengar tentang khotbah ini, tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari ayat ini supaya mengingatkan kita untuk dalam situasi apapun kita harus tetap taat pada kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak buat PowerPoint, tapi saya memberikan judul atau tema besar saya, bolehkah kita menghakimi? Bolehkah menghakimi? Jadi kalau teman-teman dengar tentang tema ini, teman-teman mungkin sudah punya mindset atau pemikiran jauh. Boleh tidak ya? Atau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mengalami yang namanya menghakimi. Ketika kita di sekolah mungkin kita dihakimi oleh teman, guru, atau mungkin di rumah dan sebagainya. Bahkan pun kalau kita pelajari dari ayat-ayat ini, kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Yesus tentang menghakimi dalam konteks ini. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama bahkan pun perjanjian baru, ini teman-teman bukan saja diizinkan tetapi diharuskan. Jadi penghakiman ini bukan saja diizinkan tetapi diharuskan. Kalau teman-teman lihat dalam perjanjian lama ketika Tuhan Yesus menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di situ Musa kewalahan dan dia memilih beberapa orang untuk memimpin di atasnya dan sebagainya. Karena ada masalah, Musa sendiri yang menghakimi begitu banyak bangsa Israel sehingga membuat dia capek. Mertuanya datang bilang, kamu harus pilih berapa orang di atas kepalamu. Maksudnya berapa orang yang memimpin, satu orang memimpin 100 orang. Terus satu orang memimpin 20 orang, 50 orang, 10 orang, 5 orang, dan sebagainya. Supaya menghakimi ketika bangsa Israel berbuat salah, datang, satu orang pergi ke 5 orang. Gak bisa naik ke 10 orang, gak bisa naik sampai seterusnya. Bahkan pun kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengecam dan mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat. Teman-teman bisa perhatikan itu di Lukas pasal 11 itu. Ayat 42 hingga 44. Dan Lukas pasal 20 ayat 44 hingga 47. Di situ dijelaskan secara detail. Terus yang lebih dalam lagi itu di Yohanes pasal 7 ayat 24. Bunyinya begini teman-teman. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan kata-kata ini Yesus sebenarnya menjelaskan kepada kita, menghakimi boleh saja, tetapi harus dengan adil. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Boleh tidak kita menghakimi saudara kita?
Boleh tidak kita menghakimi orang yang bersalah? Teman-teman yang saya kasih, ternyata di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kata penghakiman itu di dalam bahasa aslinya menggunakan krino. Nah, kenapa kita harus melihat dalil dalam bahasa aslinya, teman-teman? Karena kosakata bahasa Indonesia yang seperti saya jelaskan waktu sebelum saya khotbah, sungguh sangat minim bahasa Indonesia. Artinya begini, teman-teman, artinya yang saya tulis di sini, yaitu menyalahkan, menilai, membedakan, menghukum atau menghakimi. Jadi saya dapat simpulkan bahwa penghakiman dalam konteks ini adalah orang yang suka menyalahkan orang lain, atau orang yang suka menilai orang lain, atau orang yang suka membanding-bandingkan si A dengan si B di dalam konteks ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dalam bahasa aslinya, ternyata sungguh sangat detail dijelaskan. Dari ayat-ayat yang kita pelajari atau pembahasan tentang penghakiman ini, berarti sudah sangat jelas kita boleh menghakimi, tetapi dalam kadar yang benar. Banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini, teman-teman, sehingga menjadi patokan dalam hidup mereka bahwa kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi saudara kita tidak boleh buat begini dan sebagainya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ada komentar dia bilang begini, teman-teman. Saya catat di sini supaya teman-teman mengerti. Saya tidak buat PowerPoint karena sedikit telat. Begini teman, bunyinya. Banyak hal yang harus kita hakimi. Misalnya doktrin-doktrin baru, lembaga-lembaga atau kebiasaan-kebiasaan baru, metode-metode baru, tata ibadah atau penyembahan, pekerjaan. Kita juga harus menghakimi hal-hal itu. Jadi kita harus menilai hal-hal itu bisa tidak. Ini bisa cocok tidak. Ini salah atau benar tidak. Jadi menghakimi itu kita harus lihat ini benar atau salah. Jangan salah kita buat lebih parah lagi. Orang benar bisa jadi salah. Nah itu yang keliru. Bahkan pun dia terus bilang begini teman-teman. Kita harus memutuskan apakah kita akan memberikan kesempatan kepada orang yang kita percaya atau kepada sahabat kita. Jadi ketika kita menghakimi atau kita menilai orang lain, itu kita sedang memberikan kepercayaan diri kita kepada orang lain, atau kita mau bersahabat dengan orang itu atau tidak. Jadi itu konteks dalam pembahasan penghakiman dalam ayat ini. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, penghakiman di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita jangan menyalahkan orang lain ketika lebih daripada itu, atau kita menilai orang lain lebih daripada itu, atau dia salah kita menilai dia lebih dari itu. Seharusnya tidak begitu teman-teman. Bahkan pun kalau teman-teman perhatikan di ayat yang 1 sehingga ayat yang kedua, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan di ayat yang pertama, mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak menghakimi orang lain? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ternyata ini diizinkan kita untuk menghakimi. Nah teman-teman, di dalam ayat 1 dan 2, sebenarnya ayat itu tuh menjurus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka jangan menghakimi seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Jadi Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya supaya mereka boleh menghakimi, tetapi jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka tidak boleh menghakimi seperti orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Karena yang pertama teman, mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Kalau kita melihat konteks jauh dan konteks dekat, itu di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa teman-teman lihat di Injil Sinoptik, itu ada satu peristiwa besar ketika orang Farisi berdiri di bait Allah, dia berdoa, Tuhan, seminggu saya berpuasa begini, saya memberikan persembahan, saya tidak sama seperti pemungut cukai yang di samping saya tidak seperti dia melakukan dosa dan sebagainya. Tetapi pemungut cukai yang berdiri di samping dia berani angkat kepalanya.
Dia bilang, Tuhan saya orang berdosa dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang yang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, Yesus sedang menunjukkan kesalahan ahli-ahli Taurat ketika mereka menghakimi orang lain. Mereka menganggap diri mereka paling benar. Kalau teman-teman, saya minta tolong satu orang supaya kita lebih jelas. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Satu orang yang suara keras. Lukas pasal 18 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Siapa yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Oh, C, ayo C, bangun C. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Perhatikan ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oke, cukup. Teman-teman kalau lihat dari ayat ini, dia meninggikan dirinya dan dia menganggap dirinya lebih benar daripada pemungut cukai yang di sampingnya. Ketika dia menghakimi orang ini di hadapan Allah, bahwa seakan-akan dia itu paling benar daripada orang yang di samping dia. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita ketika dalam keadaan seperti ini, kita jangan menganggap diri kita paling sempurna. Jangan menganggap diri kita paling bisa. Jangan menganggap bahwa tanpa saya tidak bisa. Terus yang berikut teman-teman, belum. Kalau kita lihat mengapa pemungut cukai ini, orang Farisi ini menganggap dirinya paling penting, karena adalah suatu perasaan bahwa menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain, semangat yang selalu untuk menyatakan dirinya dan menganggap orang lain lebih rendah. Nah, ini yang tidak baik teman-teman. Bahkan pun di sana juga ada keinginan-keinginan untuk menghina orang lain. Orang sudah meninggikan dirinya di hadapan Allah, dia menghina pemungut cukai. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghakimi orang lain, kita jangan menganggap diri kita paling benar, paling sempurna. Yang berikut, terlalu gampang dan cepat untuk menyalahkan orang lain. Tanpa mengetahui seluruh persoalan lebih dahulu. Itu teman-teman bisa baca di Yohanes pasal 7 ayat 24. Di situ jelaskan bagaimana, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu kenapa dia sampai buat begini, kenapa dia sampai melakukan kesalahan. Kita jangan langsung menghakimi. Teman-teman kalau lihat orang mencuri, kalau saya pernah lihat di berita, ada satu bapak dia mencuri, karena dia ingin memberikan makanan kepada anaknya. Memang itu salah. Tetapi kita harus memberitahu dulu. Kita jangan langsung main pukul tendang dan sebagainya. Kita harus tahu dulu apa permasalahan atau persoalan yang sedang terjadi. Orang Farisi ini terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain. Di hadapan Tuhan dia membandingkan dirinya dengan orang berdosa ini. Yang berikut, dia mengecam tanpa kasih, tanpa belas kasihan. Nah teman-teman, kalau penghakiman seperti ini mempunyai cenderung untuk menghancurkan tanpa memperbaiki. Dia menghancurkan keadaan itu tanpa dia memperbaiki. Jadi orang menghakimi itu di dalamnya itu ada unsur kritik teman-teman. Yang membangun, bukan menjatuhkan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mengkritik orang lain, ketika kita menghakimi orang lain, kita mau supaya orang itu berubah, amin. Bukan dia semakin hidup dalam keadaan yang memburuk itu. Bahkan pun mereka menghakimi supaya memperbesar-besar kesalahan orang lain. Teman-teman kalau perhatikan di dalam Injil Sinoptik, di situ juga dijelaskan ketika ahli Taurat itu ketika mereka menemukan perempuan yang berzina itu, mereka datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kedapatan. Kalau Musa bilang kedapatan begini-begini, harus dilempar mati. Dan salah satu mereka memperbesarkan masalah itu, supaya apa? Mendapatkan kesalahan Tuhan. Nah ini yang berbahaya juga. Sudah memperbesar masalah,
terus membuat masalah supaya orang lain yang menjadi sasaran. Ini penghakiman atau penilaian yang sungguh sangat-sangat tidak baik dan kita harus menjauhkan ini teman-teman. Yang berikut, merasa senang pada saat menemukan kesalahan orang lain. Jadi ketika kita menghakimi orang, oh kita senang. Oh saya tahu kesalahannya, saya tahu rahasianya dan sebagainya. Kita merasa senang, bahagia. Jadi ketika dia buat salah atau apapun, oh ada kuncinya dan sebagainya. Jadi tidak bisa apa-apa dengan kita. Teman-teman, kita sama-sama perhatikan. Jadi Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid supaya ketika mereka menghakimi, mereka jangan menghakimi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu yang kedua teman-teman. Yang pertama, apa itu penghakiman dalam konteks ini. Yang kedua tadi yang saya jelaskan itu. Nah yang ketiga ini, mengapa kita tidak boleh menghakimi dengan cara yang salah? Kalau teman-teman perhatikan tadi saya jelaskan cara-cara orang ahli Taurat, orang Farisi ketika mereka menghakimi dengan cara-cara yang salah dan sebagainya. Mari kita pelajari di poin ketiga ini, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menghakimi dengan cara yang salah. Teman-teman bisa perhatikan di ayat yang ketiga dengan keempat. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Teman-teman, kalau kita melihat selumbar itu dia kayak apa ya? Saya kurang tapi dia lebih kecil daripada balok teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita berpikiran secara logika saja, sungguh sangat mustahil. Kita yang di mata kita ada sesuatu benda yang sangat besar, terus di mata orang lain ada benda yang sangat kecil, kita mau membantu untuk mengeluarkan benda itu. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal teman-teman. Tetapi dari ayat-ayat ini sebenarnya Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid supaya mereka menghakimi orang itu dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang salah, mengingatkan kepada mereka bahwa kita sebenarnya ini adalah orang-orang berdosa. Ketika kita menghakimi orang lain, kita harus melihat dulu kehidupan kita. Kita mempunyai banyak kesalahan, bahkan pun mungkin kesalahan kita lebih besar daripada orang yang sedang kita tuduh atau kita hakimi tersebut, atau kita nilai, kita bandingkan, atau kita salahkan itu. Yang berikut teman-teman, tidak menghakimi dengan cara yang salah merupakan ciri seorang murid Kristus yang sejati. Jadi teman-teman, dari ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menghakimi, kita harus menghakimi dengan cara yang benar, supaya ketika kita diperhadapkan, kita dapat melihat kehidupan kita. Kita pantas tidak untuk menyalahkan orang ini. Kita lihat kembali ke dalam hidup kita. Yang berikut, orang yang menghakimi atau menghukum akan dihukum atau dihakimi teman-teman. Balasan itu bisa datang dari Allah dan juga bisa diizinkan dari manusia teman-teman. Jadi apa yang kita pakai untuk mengukur orang lain lebih dari seharusnya, itu kita akan terima. Terima seperti yang kita perbuat kepada orang itu. Setimpal dengan apa yang kita lakukan teman-teman. Dan teman-teman, poin yang keempat, kalau teman-teman baca di ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dari ayat ini teman-teman, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid supaya mereka mengoreksi diri mereka sebelum mereka menghakimi orang lain, sebelum mereka menilai orang lain, sebelum mereka mempersalahkan orang lain. Mari teman-teman, sebagai pemuda kita mengoreksi diri kita dulu. Sebelum kita menilai orang lain, kita bandingkan orang lain dengan kita, atau kita membandingkan orang lain dan sebagainya, kita menilai orang lain itu mungkin lebih rendah daripada kita, atau kita menyalahkan orang lain itu padahal dia tidak salah teman-teman. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari beberapa poin, 4 poin penting yang saya sudah paparkan ini, kita sama-sama belajar. Yang pertama itu, apa itu penghakiman?
penghakiman dalam konteks ini mengajarkan supaya kita jangan suka menyalahkan orang lain, menilai orang lain mungkin lebih rendah, atau membandingkan orang lain dengan si A dengan si B. Terus yang berikut dari ayat 1 hingga ayat 2, Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid supaya mereka jangan menghakimi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mereka menghakimi, mereka menganggap diri mereka lebih benar, lebih sempurna, mereka ingin mencari kesalahan orang lain dan sebagainya. Bahkan pun di ayat di poin yang ketiga, kita harus menghakimi dengan cara yang benar. Amin. Haleluya. Haleluya teman-teman. Karena kita ini orang berdosa juga teman-teman. Kita juga ketika kita menghakimi orang lain, kita harus melihat kehidupan kita. Alkitab menjelaskan, keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau dengan jelas mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kalau kita belum mengeluarkan itu, jangan sampai kita bukan pegang selumbarnya, tapi pegang matanya lagi. Nah ini yang berbahaya. Bukan selumbarnya yang dikeluarkan, tapi ya mudah-mudahan jangan matanya. Nah itu teman-teman. Terus yang ketiga, yang keempat teman-teman, dari ayat yang kelima, kita mengoreksi kehidupan kita. Kita mengoreksi diri kita sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain atau kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Puji Tuhan teman-teman, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Saya ingin kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Oh haleluya, haleluya. Saya mau cinta, oh Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus. Saya mau cinta Yesus, haleluya. Saya mau cinta, oh
Yesus baik. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yang mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya ketika kami menilai orang lain, kami menilai jangan lebih rendah daripada kami, atau kami menyalahkan orang lain lebih daripada seharusnya. Tuhan, tolong bimbing kami supaya kami menghakimi dengan cara yang benar, menilai orang dengan cara yang benar dari sudut pandang Tuhan. Malam hari ini kalau Tuhan mengingatkan murid-Mu, Tuhan juga mengingatkan kami setiap pemuda-pemuda di tempat ini supaya kami menghakimi orang dari sudut pandangnya Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin mengoreksi kehidupan kami ingin mengoreksi hidup kami supaya berjalan dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan kosakata kalimat yang sungguh sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas itu Tuhan, selalu berbicara Tuhan di dalam setiap kehidupan pemuda-pemuda yang ada di tempat ini Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan mereka ketika mereka mengiring dan melayani Tuhan. Baik dalam studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang mereka impikan, apa yang mereka citakan, mari Tuhan Engkau bantu mereka untuk mereka dapat meraihnya. Biarlah melaluinya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman-Mu Bapa. Kami alaskan doa kami dan kami taruhkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kami akan siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.